Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu, melanjutkan kajian kita memahami firman Allah Ta'ala surah An-Nur, surat yang ke-24. Pada pagi hari ini masuk ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12 dan seterusnya. Surat An-Nur, surat ke-24, halaman 351, ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laula إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بعبات الشهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. Sampai di situ. Sekedar mengingatkan kaji yang lalu. Pertama, bahwa ada berita bohong, pemutarbalikan fakta namanya, sehingga rumah tangga Nabi goncang karena disebarkan isu bahwa istri beliau yaitu Aisyah berbuat serong. Kemudian isu itu merebak meluas, mengakibatkan hal yang luar biasa terhadap istri Rasulullah Aisyah dan juga terhadap Rasulullah. Terkenal namanya hadisul ifki, berita bohong. Ifk asal katanya memutarbalikkan, keterbalikan. Jadi berita, informasi yang disampaikan tapi berbeda dengan kenyataan, bahkan sebaliknya, yang tidak ada menjadi ada, yang salah menjadi benar, atau yang benar menjadi salah, atau direkayasa suatu berita, bisa mengakibatkan kegoncangan, merebaknya berbagai macam fitnah-fitnah, namanya ifk. Ini yang dialami oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dan kesempatan itu dipergunakan oleh kaum munafikin di Madinah, karena mereka memang telah benci juga kepada Nabi, kepada kaum muslimin, dan mereka tidak beriman. Mereka lah yang melebar luaskan isu-isu bahwa istri Nabi berbuat serong atau selingkuh bahasa gininya.
Nah, yang berperanan dalam menyebarkan isu, sejauh mana peranan mereka, maka mereka akan mendapat hukuman azab sesuai dengan sejauh mana saham yang mereka masukkan. Itulah ayat yang lampau. Likulli mri'in minhum maktasaba minal ismi. Ayat yang ke-11 di ujungnya, likulli mri'in, bagi setiap orang. Ujung ayat ke-11 lah. Bagi setiap orang, likulli, daripada minhum, daripada mereka yang menyebarkan berita-berita bohong itu, fitnahan-fitnahan, tuduhan-tuduhan, lebih-lebih yang dituduh, yang difitnah itu adalah keluarga Rasulullah. Mereka akan boleh hukuman dosa sesuai dengan iktasaba, sesuai dengan sejauh mana mereka berperanan aktif ikut menyebarkan isu-isu itu. Makin besar peranannya, maka azabnya, siksanya, sanksinya, hukumannya pun makin besar. Nah, sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-12. Laula. Inilah mestinya sikap seorang mukmin, baik laki-laki atau perempuan, ketika mendengarkan suatu berita. Apalagi berita itu dapat menggoncangkan, menjatuhkan rumah tangga seseorang, kedudukan seseorang, kehormatan seseorang, derajat kemuliaan seseorang di tengah-tengah masyarakat, lebih-lebih itu pemimpin. Dan lebih lagi ulama. Lebih-lebih ini keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laula, kenapa tidak? Ayat 12. Laula, kenapa tidak? Mengapa? Idh sami'tumuhu, idh, ketika, sami'tum, sami' mendengar, tum kamu, ketika kamu mendengarnya, nya berita, nya kebohongan itu, atau fitnahan tuduhan itu, zannal mu'minuna wal mu'minat, menyangka baik atau berbaik sangka, zanna. Orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan terhadap diri mereka sangka khairan, sangka baik. Wa qalu, dan mereka berkata, hada, ini adalah ifkun. Ifkun, suatu kebohongan yang sangat nyata. Dah sikap seorang mukmin ketika mendengarkan suatu berita. Dalam surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 6 dinyatakan, in ja'akum fasikum binaba fatabayyanu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Di situ diseru, dipanggil orang beriman. Jika datang kepada kamu, in ja'akum fasikun, seorang fasik, binaba, membawa suatu berita, berita yang menghebohkan. Sebab namanya naba itu berita yang besar. Fatabayyanu, maka haruslah kamu terlebih dahulu tabayyun, menyelidiki, meneliti, memeriksa, jangan langsung diterima. Apalagi berita itu bisa menjatuhkan kehormatan, kemuliaan, harga diri seseorang muslim. Sikap
apabila kita menerima suatu berita, lebih-lebih di zaman sekarang, berita begitu cepat tersebar, kata orang sekarang viral, karena media sekarang di tangan kita ada media, gampang saja kita baca, kapan saja bisa kita terima, bergambar lagi, kadang-kadang berbentuk video ringkas lagi. Sikap kita kalau itu mengenai suatu berita, lebih-lebih berita itu bisa mengakibatkan jatuhnya kehormatan seorang muslim, kemuliaannya, hancur dia segala macam. Tabayyanu, periksa dulu, teliti dulu, jangan langsung diterima. Itu perintah itu. Nanti kamu menyesal. Tukang bawa berita itu namanya fasikun. Fasik adalah orang yang keluar daripada ajaran agama, keluar daripada ketaatan, keluar daripada tuntunan syariat, namanya fasik. Orang fasik adalah orang yang keluar daripada ajaran agama, daripada syariat, daripada tuntunan Allah dan Rasulnya. Meskipun nanti fasik itu bertingkat-tingkat orangnya. Nah, datang orang fasik, bukan fasik bahasa orang awak. Kalau fasik orang bahasa orang, inguah namanya. Orang inguah pun tidak orang inguah, orang fasik. Orang fasik itu bisa dia intelektual, bisa orang cerdik, bisa orang hebat, bisa penguasa, bisa pejabat, bisa tokoh-tokoh. Yang penting dia fasik. Dia tidak berlandas, tidak berpijak kepada ajaran agama. Datang dia bawa isu, in ja'akum fasikun, datang kepada kamu wahai orang beriman orang fasik ini, membawa naba, dalam surat Al-Hujurat tadi, bin naba, bersuatu berita. Naba itu berita yang bukan sembarang, berita yang hebat. Tindakan kamu wahai orang beriman, tabayyanu, periksa, teliti, jangan langsung ditelan, diterima mentah-mentah, tanpa ditapis, tanpa disaring. Nah, dalam surah An-Nur, karena khusus ini berkaitan dengan menuduh istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha berbuat serong dengan seseorang, lalu berita itu cepat tersiar, dihembuskan, disebarluaskan oleh kaum munafik. Di situ pula kesempatan kaum munafik. Sedikit kita garis bawahi. Di zaman Nabi di Madinah ada namanya kaum munafik. Munafik di zaman Nabi itu adalah munafik asli dia, atau yang disebut dengan i'tiqadi. Munafik kan dibagi dua. Pertama i'tiqadi, yang kedua amali. Apa yang i'tiqadi? Dia ini kafir, bahasa orang sekarang non muslim, musuh, benci kepada Nabi, kepada kaum muslimin. Tapi mereka tidak bisa menampakkan permusuhannya, sebab jumlahnya tidak seberapa, atau kesempatan belum ada, atau takut andaikan tahu orang-orang bisa-bisa berakibat fatal. Maka kebenciannya, sakit hatinya, kekafirannya, permusuhannya disimpan rapat-rapat, ditutup rapat-rapat. Asli dia tidak muslim, tidak beriman. Lalu keluar di mulutnya
mengatakan kami beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir. Ini ayat. Di antara manusia ada yang mengaku kami beriman kepada Allah hari akhir. Sebenarnya mereka tidak beriman. Mereka tutup rapat-rapat. Ini namanya munafik asli. I'tiqad keyakinan itu memang kafir. Kalau orang wa'ya kejaga musang berbulu ayam, nya musang. Pede dikena ayam, berbulu ayam nya. Harimau bulu kambing, dek dan kandang kambing. Tidak ada orang yang tahu bahasa dia kafir, sebab dia bergaul dengan kaum muslimin. Ikut ada di majlis Nabi. Nabi di masjid, mereka di masjid. Bahkan ikut berperang, ikut juga nyumbang. Ketika salat jamaah, dia ikut salat jamaah. Itu dalam surah An-Nisa ada. Tapi mereka salat, idza qamu ila salati qamu kusalah. Mereka salat itu hanya ingin menampakkan diri. Karena mereka tidak beriman, jadi salat mereka malas. Mereka ini sangat sakit hati, benci, memusuhi Nabi dan kaum muslimin, tapi disimpan. Kepalanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Mereka inilah yang berperan aktif menyebarkan isu, memviralkan isu Aisyah berselingkuh. Kan dulu telah kita sampaikan latar belakang kenapa ada isu Aisyah berselingkuh atau berbaserong. Ada sebagian kaum muslimin di zaman itu yang ikut serta menyebarkan isu. Ada yang diam, ada yang bingung. Nah, ketika ini ketika kamu menerima berita, wahai kaum mukminin laki-laki dan mukmin perempuan, di sini laula, kenapa tidak ketika kamu ketika sami'tum, ketika kalian atau kamu mendengarnya, nya ifkun, nya berita, mendengarkan isu berita itu atau tuduhan itu atau isu-isu yang disebarkan itu, hai orang mukmin laki-laki, hai orang mukmin perempuan, zanna kan menyangka, menduga. Zan terbagi dua, ada husnuzan, ada su'uzan. Husnu baik, berbaik sangka. Kalau ragu namanya syak. Syak itu 50-50 kata orang sekarang. Tapi kalau zan sudah berat. Berat kepada yang benar atau berat kepada yang salah. Kalau sangka lebih berat kepada yang baik, namanya husnuzan. Jika sangkanya berat kepada yang buruk, su'uzan. Masih dalam surah Al-Hujurat kan begitu bunyinya. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minaz zann inna ba'daz zanni ismu. Perintah untuk menjauhi prasangka-prasangka, duga-dugaan yang tidak berlandasan. Sekarang zannal mu'minuna wal mu'minat bi anfusihim khaira. Ada khaira. Kenapa ketika kalian, hai orang-orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan, ketika mendengarkan berita, info yang jelas-jelas dapat menjatuhkan rumah tangga Nabi. Ini bukan sembarang nih, rumah tangga Nabi.
Aisyah. Kalian itu menyangka, menduga khairah, dugaan yang baik. Bahkan andaikan benar pun, andaikan memang benarlah, keberandai. Kita bukan menuduh Nabi, tidak. Andaikan suatu berita di zaman sekarang benar, iyalah. Tapi selaku orang mukmin, kita tidak boleh menyebarkannya, memperparahnya. Justru menyimpannya, membelanya, mempertahankannya. Lalu kita nasihati. Jangan kita lebih banyak pula menyebarkan. Karena siapa yang banyak berperan aktif, dia juga akan menanggung akibat. Bagaimana mestinya seorang mukmin itu? Disebutkan man radda ala irdi akhihi raddallahu an wajhin nar yaumil qiyamah. Hadis riwayat Tirmizi. Siapa yang membela kehormatan, mempertahankan kehormatan seorang muslim ketika kehormatannya, kemuliaannya, martabatnya dijatuhkan orang. Dijatuhkan orang. Lalu dia bela. Bukan bela yang salah. Tidak. Dibelanya. Dengan cara menjelaskan. Kalau memang iya, untuk apa kita sebar-sebar? Misalnya kan. Kalau memang iya, mari kita telusuri dulu. Kita selidiki dulu. Kita tanya, kita nasihati. Itu namanya membela. Termasuk mencegah. Jangan kita sebar-sebarkan ini. Entah ya, tanda. Pokoknya ketika kita mendengarkan isu, berita, info yang bisa mengakibatkan jatuh kemuliaan, kehormatan, harga diri seorang muslim, sikap kita harus membela dulu. Minimal menghentikan isu itu. Jangan ikut pula memviralkan, membagi-bagi lagi. Telusuri. Allah nanti akan bela. Akan pertahankan dirinya dari neraka, wajahnya dari neraka. Allah akan hindarkan, selamatkan wajahnya, dirinya daripada neraka. Tentu kebalikannya. Sikap. Kalau ayat ini zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira. Yang baik dulu. Zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim, terhadap diri mereka khaira, menyangka baik. Jangan cepat-cepat mengiyakan, menerima, atau malah ikut menyebar luaskan berita-berita yang seperti itu. Lebih-lebih ini menyangkut kemuliaan seseorang mukmin, laki-laki atau perempuan. Waqalu mestinya orang-orang mukmin laki-laki, mukmin perempuan itu berkata ketika menerima berita, hada ifkum mubin, ini tidak benar ini. Ifkun, ifk diterjemahkan di sini ifkun, dusta. Tadi sudah kita jelaskan, ifkun itu secara bahasa ya makna awalnya keterbalikan. Suatu kebohongan, suatu dusta, suatu rekayasa dikatakan ifkun, karena tidak benar, membalikkan fakta namanya. Bawalah ke zaman sekarang. Dibawa ke zaman sekarang. Alangkah banyaknya fakta-fakta yang dijungkir balikkan. Berita-berita yang sebaliknya malahan dituduh, direkayasa, dibikin-bikin konten-konten.
dibikin tulisan-tulisan, dibuat-buat bagana-bagani, dicari-cari dan tak terjukik. Jadi pemutarbalikan fakta namanya ifkun, suatu kebohongan besar. Namanya ifkun. Kita selaku orang mukmin, laki-laki perempuan, ketika menerima berita, apalagi yang dituduh, yang disebarkan isu itu seorang yang baik, seorang mukmin yang taat, yang saleh, kalau bahasa sekarang track recordnya bagus, backgroundnya baik, datang isu, sikap pertama kita tahan dulu. Yang kedua pikirkan lalu, mungkinkah, benarkah, masa iya, tentu lebih-lebih Aisyah, masa Aisyah istri Nabi berbuat zero. Ummul Mukminin, ibunya orang-orang mukmin, putrinya Abu Bakar Siddiq, tak mungkin. Itu dulu. Kalau orang saleh, tak mungkin. Orang taat mah, rajin ke surau. Salamualaikum, tak ada terangan yang bulat tentang begitu. Mestinya zannya begitu dulu. Zan, jangan su'ur. Tapi tolak, tak mungkin. Bilang kepada orang itu, ini ifkun ini. Hada ifkun. Suatu kebohongan, suatu dusta. Yang terang-terangan dustanya, bohongnya. Mubin itu kan jelas nata terang. Itu sikap kita. Tidak boleh kita langsung mengiyakan. Yo langsung. Kalau lah yo itu kita masuk setan. Masuk berita media ini jangan cepat, capek sedih. Kecil orang disare ya, dibagi, dikirim. Kalau ya kita ikut aktif berperanan. Ayat ke-11 bunyinya likulli, bagi setiap orang yang berperanan dalam menyebarkan isu berita bohong yang tidak benar, dia akan mendapat dosa dan azab siksa sesuai dengan sejauh mana peranannya dalam menyebarkan isu-isu namanya kebohongan publik, pemutarbalikan fakta. Inilah pelajaran yang berharga di kita. Apalagi yang dituduh itu Aisyah goncang rumah tangga Nabi sebulan. Turunlah ayat membelanya begini. Ini sikapnya, qalu hada ifkum mubin. Hada ifkum mubin. Ini adalah suatu kebohongan yang sangat nyata. Laula, ayat yang ke-13. Laula, kenapa tidak? Atau mengapa mereka yang menuduh, menyebarkan isu berita bohong yang tidak benar itu, ja'u alaihi bi'abati syuhada, datang membawa, jauh mereka datang membawa arba'ati syuhada, 4 orang saksi. Saksi yang benar, saksi yang jujur, saksi yang adil. Pelajaran pertamanya di kita di sini adalah siapapun yang menuduh, dia harus membawa saksi 4 orang atau bukti. Tapi zaman sekarang bukti itu bisa dilenyapkan, bisa dibikin, bisa dikerasa. Lebih hati-hati lagi nih. Kalau di zaman Nabi saja tidak ada alat ini, internet tidak ada, satelit tidak ada, CCTV juga tidak ada, maka harus membawa 4 orang saksi yang namanya saksi. Syuhada itu kan melihat.
Syahida yashhadu itu melihat dengan mata kepala, mengetahui persoalannya. Hadir ketika itu yang saksi, saksi itu melihat dengan mata kepala, hadir di situ. Mengetahui kejadian itu saksi namanya. Bawa saksi. Kalau memang yang Aisyah berbuat serong, siapa saksinya? Mana buktinya? Nah, kalau zaman sekarang ini bisa ada video dipotong. Sedangkan ceramah ustaz tertentu saja kalau kita benci kepada ustaz itu dipotongnya. Sekarang kan zamannya begitu. Kelompok ini, grup ini, pengajian ini, manhaj ini, mazhab ini, kalau dia ada senang kepada salah orang lama, dipotong gajinya. Dipotong, dipenggal, itu yang diviralkan. Mendosa itu. Kita kan sama-sama orang ini. Ada kita yang benci kepada ustaz, ulama dibenci kan. Lantaran ulama, ustaz, guru itu tidak sama dengan guru kita. Berlawanan pendapatnya atau mazhabnya. Tidak sama dengan guru kita, tidak sama dengan guru kita. Lagi kita penggal. Dipenggal, dikat, dipotong, dikembangkan, disebarluaskan. Tidak tahukah itu berdosa? Dosanya tanggung-tanggung karena menjelekkan seorang ulama. Berkembang dia. Jadi seruan saya kepada diri saya dan kita semua, hati-hati dalam bermedia sosial. Karena bukti apapun sekarang bisa dilenyapkan dan bisa diadakan. Bisa dibikin, bisa direkayasa. Sehingga betul-betul nyata. Sedangkan gambar orang saja bisa dibikin sekarang. Gambar saja bisa dibikin. Apa yang tidak bisa sekarang? Melalui media-media. Makin canggih pengetahuan tentang IT, makin hebat dia. Maka harus super hati-hati. Di sini datangkan 4 saksi. Berarti datangkan bukti-bukti, saksi-saksi tentang kebenaran tuduhan itu, isu itu, info itu, berita itu, karena menyangkut kehormatan. Kalau ketika di zaman Nabi itu pemilihan lah, itu tidak jadi terpilih Aisyah menjadi ketua PKK mungkin, tidak jadi itu. Sudah ketua DW ya, tidak jadi dia jadi ketua DW Aisyah. Karena berita itu hangat, makin dekat orang kepada perhelatan, maka makin banyak satu isu. Pendapat saya, bapak-bapak, ibu kita kan sama nih, sama-sama ingin tahu. Kepo kita zaman sekarang makin tinggi, kepo. Ambo dulu kepo itu kepongahan, kiranya kita tanya kepada anak-anak muda, kepo itu ingin tahu gitu. Anak kepo kepongahan, tidak ingin tahu. Ingin tahu kita itu harus kita kekang juga lah. Karena kita ingin tahu saja. Ingin tahu saja. Harus ada tapi banyak yang. Sebab yang tadi kita takut ini, dosanya besar. Kalau satu pun yang kita sebarkan, dia akan viral. Andaikan kita tidak lagi bicarakan, tapi yang sudah terlangsung akan terus viral. Namanya ini dosa bertali-tali, bersambung-sambung, multi level marketing. Datangkan 4 saksi. Zaman dulu saksi. Bukti-bukti yang nyata, jelas. Fa'idlam ya'tu bisyuhada. Fa'idh maka jika lam ya'tu bisyuhada. Lam ya'tu, lam tidak. Ya'tu mereka datang membawa saksi-saksi. 4 orang. Ini betul-betul saksi ini. Faulaika 'indallahi humul kadibun. Maka mereka yang menuduh, yang menyebarkan isu,
menyampaikan info dan berita seperti itu, mereka itu di sisi Allah tercatat sebagai pendusta. Kadibun. Kazibun bukan hanya berdusta tapi pendusta. Kadib itu sudah nama namanya. Kadib isim fa'il. Sudah sifat itu. Jadi kalau kadibun, orang ini sudah pendusta. Bukan hanya berdusta. Berdusta itu sekali dua kali, tapi kalau sudah berkali-kali itu bukan berdusta lagi. Kadib, si pendusta namanya. Karena dia pelaku perbuatan itu, sudah jadi sifatnya. Maka orang kalau sudah sering menyampaikan isu-isu, berita-berita, info-info yang tak jelas ujung pangkal ceritanya, kata orang, di mana kau tahu? Kau kan kata orang lah macamnya. Mama berita, lah lara jadi rahasia umumnya sendiri tak bisa mendatangkan bukti-bukti. Kau lah rahasia umum gak sih? Kalau racoknya pada itu terkait itu kadibun. Kita sikap menerima berita itu pertama kita aktif menyebarkan berita. Yang kedua tidak aktif. Tidak aktif itu menolak tidak. Menolak tidak, membantah tidak. Ada suatu timbul perasaan biasalah, tidak ikut memprotes. Dua. Yang ketiga ragu-ragu. Yang keempat menolak. Seorang mukmin kalau dia mendengar berita-berita yang menjelekkan kaum muslimin yang baik, dia yang keempat tolak dulu. Kalau iya, untuk apa kita bisa kita sebar-sebarkan? Kita telusuri itu. Itu sikap seorang mukmin. Karena seorang mukmin itu pasti membela saudaranya. Orang mukmin itu kan satu tubuh. Kal jasadil wahid. Seperti satu tubuh. Atau kal bunyan, seperti bangunan. Saling menguatkan, saling mengokohkan, saling membantu, saling membela, saling menasihati. Bukan menjerumuskan, bukan menjatuhkan. Ini yang barangkali perlu kita kembali mantap-mantapkan, kuat-kuatkan, lebih-lebih di masa, di zaman, dalam keadaan, di waktu seperti ini. Sebagaimana yang saya katakan tadi, tidak perlu kita ungkap pula berita-berita, karena semua kita menyaksikan berita. Siapa yang tertuduh, siapa yang ikut-ikutan. Kalau kaum munafik sudah jelas itu. Musuh dalam selimut. Munafik itu yang aslinya memang musuh dalam selimut. Menguntiang dalam dipatan, menohok dari belakang, menungkai kawan saya dia, meninggal orang dalam lanyah itu jadi munafik itu aja. Nah, kaum seperti ini. Yang kedua, orang yang menyebarkan isu, ikut-ikutan bikin isu segala macam, ada kepentingannya. Kau paling banyak. Kalau ada orang muslimin yang seperti itu, ada kepentingan tu. Kepentingan paling besar kan pitis itu. Tahu pitis? Pitis atau hal yang serupa dengan itu. Bisa pangkat, bisa kedudukan, bisa kedekatan, bisa amannya. Bisa aman. Bisa mendapat sesuatu. Kalau ada kaum muslimin yang ikut-ikut menyebarkan isu-isu kebohongan yang dapat merusakkan kaum musliminnya, ikut dia. Ada sesuatu di belakang. Kalau bahasa orang kini ada udang di balik batu, dipelesetkan orang menjadi udang di balik awan. Dipelesetkan orang udang di bawah. Kalau kita tidak tahu, tenang. Bela dia. Nah, mari kita yang tadi waktu lalu ini.
faulaika 'indallahi humul kadhibun. Kalau sudah tercatat di sisi Allah sebagai pendusta, dusta itu dapat mengantarkannya ke neraka. Ada dosa yang sulit kita minta ampun kepada Allah, itu dosa yang berkaitan dengan kezaliman kepada sesama manusia. Zalim kan dapat dibagi tiga. Zalim kita kepada Allah, puncaknya syirik. Itu langsung tobat dengan memenuhi syarat-syarat tobat sebelum mati. Tapi kalau mati tidak tobat daripada kezaliman itu syirik, Allah tidak akan ampuni. Kezaliman selain daripada itu, Allah akan ampuni. Itu pelanggaran kita, ketidaktaatan kita, kedurhakaan kita langsung kepada Allah. Itu persoalannya dengan Allah. Satu yang tidak bisa, syirik. Yang kedua, kezaliman kepada diri sendiri dengan melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan yang risikonya, akibatnya, kesudahnya kita yang menanggung, kita yang mikul. Lalu kezaliman kepada sesama ini ya, kezaliman kepada sesama inilah yang paling parahnya. Apa kezaliman kepada sesama? Melakukan perbuatan atau mengatakan suatu ucapan atau kebijakan dan segala macam yang mengakibatkan orang lain menderita, teraniaya, tersakiti, tidak nyaman, baik pada dirinya, hartanya, keluarganya, atau hal-hal yang berkaitan dengannya, tersakiti, terganggu, tidak nyaman. Lantaran kita, namanya zalim. Zalim itu tidak bisa hanya dengan istighfar. Dan sudah berkali-kali disampaikan oleh para guru, tidak bisa hanya dengan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak. Harus minta rela, minta maaf, atau mengembalikan lagi punyanya, haknya, menyampaikan amanahnya. Inilah namanya kezaliman yang tidak akan Allah biarkan. Nanti pasti diperkarakan di pengadilan Allah. Salah satu bentuk kezaliman itu adalah ini dia. Hal yang ikut serta kita memviralkan, menyebarluaskan tuduhan-tuduhan, fitnah-fitnahan, berita-berita bohong. Kemana kita minta ampun? Kalau kita tidak minta maaf kepada si orang yang telah kita jatuhkan itu, dan kita ralat kembali apa yang telah kita sampaikan, nanti diperkarakan di akhirat. Bagaimana meralatnya? Dengan ini saya nyatakan melalui media ini, saya sudah terlanjur memberitakan ini, menyampaikan ini, menuduh ini, menyiarkan ini. Itu tobatnya begitu. Aslahunya begitu, dia memperbaiki diri, meralat lagi karena dia sudah tersebar. Tidak cukup hanya dengan itu deh. Astagfirullah, astagfirullah. Dan sesudah salat kan ada jamaah kita yang keras-keras minta istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Tidak cukup. Itu istighfar kita kepada Allah. Dosa kita kepada Allah. Tidak ada sangkut paut dengan orang. Tapi kalau sangkut dengan paut dengan orang, minta maaf, minta rela. Kembalikan lagi. Yang paling parah yang mulut ini. Muncuang tabuah na bisa disauknya orang. Muncuang gale bisa disauk. Tapi kalau na muncuang orang, disauk na ipitih biko, banyak na pitih biko, tumka lihat. Akan caranya kita minta maaf melalui media. Kalau ke media kita sampaikan, tidak melalui media. Nah akan terus menyebar dia. Kita hapus kan, kita yang menghapus, orang tidak menghapus. Kita hapus itu kan kita tidak menghapus, orang tidak menghapus kan. Jadi hati-hati sekali, hati-hati karena dosanya luar biasa. Sampai-sampai busuk udara, kotor lain lautan gara-gara berita-berita yang busuk, yang membusukkan itu. Ini sikap yang harus kita pelihara, kita jaga, agar jangan kita terjerumus yang dapat membuat orang bangkrut. Nanti di akhirat salah satunya kini itu. Yang bikin orang bangkrut namanya muflis, pahala salatnya, pahala puasanya, pahala amal salehnya
pahala perbuatan baiknya bisa kurang. Kenapa? Qad kadzafa hadza. Dia telah pernah menuduh si anu bagana begini. Nuduh. Dia telah pernah menuduh si anu bagana begini mantun mangko. Tidak dicabutnya tuduhan itu. Maka terpaksa dibayar. Kalau kita orang wak, utang berbayar. Pembayar utang di akhirat ada peti. Maka pembayarnya adalah amal saleh. Ketika itulah orang bisa jadi muflis, pailit atau bangkrut. Hati-hati, jangan-jangan ke sarajin wak salat, sarajin tulu kita bergunjiang. Sarajin kita mengaji, sarajin tulu kita suka menyebarkan isu-isu. Ini inti kaji kita pada pagi hari ini. Yang pertama, bagaimana sikap kita semestinya ketika mendengarkan berita. Lebih-lebih berita itu ifkun. Ifkun adalah suatu berita yang direkayasa. Kenapa ifkun itu keterbalikan? Jadi pemutarbalikan fakta. Itu suatu kebohongan besar. Suatu kebohongan besar. Bagaimana sikap kita? Zannanya, sangkanya sangka baik dulu. Karena orang mukmin itu tidak yakin dia saudaranya yang mukmin akan berbuat seperti itu. Tidak mungkin. Yang kedua, harus membela. Bukan membela yang salah. Membela jangan berita itu makin tersebar, direm. Kita kunyah dulu, kita cari dulu apakah memang benar atau tidak. Si penyebar isu, kalau tidak ada saksi, tidak ada bukti, ikut-ikutan berbahaya. Kalau sudah dicatat, insyaallah pendusta, ujung pendusta ke neraka. Kalau kita tidak tahu ujung pangkal berita, lebih baik kita tenang. Tidak ada manfaat, tidak ada untungnya, tidak ada labanya. Tidak mampu kita membela diri, tidak mampu kita membela orang, kita jangan ikut serta. Itu minimal. Ingkari dengan hati kita. Tidak mampu kita membantah, memberantasnya, jangan ikut-ikutan serta. Tidak ada faedah, tidak ada labanya. Kalau yang terbaik kan kita bela. Kita bela, kita jelaskan ujung pangkalnya itu yang terbaik. Kalau tidak, ya tenang. Jangan aktif pula memainkan tunjuk di media. Yang paling banyak dosa nak muncuang gitu, tunjuk katanya. Tunjuk. Barangkali itu yang bisa disampaikan di kajian subuh hari ini. Semoga kita mendapat petunjuk dari ayat-ayat yang kita baca, karena memang tujuan kita mempelajari ayat kan untuk jadi petunjuk. Buat jadi tuntunan, pedoman, bimbingan dalam kehidupan kita keseharian. Amin. Sekian, diakhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.